Ini ada diameter yang lebih kecil pipanya. Iya. Bagaimana kita harus bisa nyambungkan besar dan kecil? Kan susah. Hmm. Hai Sobat Tiu, kita berjumpa kembali di TiuCast, Tirta Utama Podcast. Dan sekarang kita kembali dengan tema yang unik, yaitu Kantong Doraemon PT Tirta Utama. Dan untuk membahas tema ini kita sudah bersama dengan Kepala Bagian Umum PT Tirta Utama, yaitu Bapak Ilham Rudi Saputro. Tapi karena sebenarnya masih muda, saya panggil Mas ya, Mas Ilham. Gak apa-apa, Mas. Baik, ini tema kita Kantong Doraemon karena di bagian umum ini di sana bisa mengeluarkan berbagai macam barang. Betul ya, Mas Ilham? Ya, bisa dibilang betul, bisa dibilang enggak juga. Kenapa betulnya dan kenapa enggaknya? Ya, karena ketika misalkan kantong Doraemon kan semuanya ada gitu kan. Tapi kan di bagian umum juga ada keterbatasannya pasti. Ketika misalkan kita disuruh nyari yang berbau, misalkan nih nuklir gitu kan, kita pasti mikir-mikir juga kan. Waduh, iya, Nah, susah juga seperti ya. itu. Oh, oke, Gitu. baiklah. Tapi kelihatannya di bagian umum kreativitasnya harus tinggi ya berarti ya? Harus tinggi, pasti harus tinggi. Karena kita juga banyak melayani customer. Customernya adalah baik dari internal maupun eksternal. Ya kan? Internal itu berkaitan dengan unit-unit kerja, ada juga di bagian teknik. Kalau eksternal biasanya dengan SKPD karena kita BUMD seperti itu. Jadi kita harus kreatif untuk melayani internal maupun eksternal. Dan kita harus menjaga ritme kecepatan dalam melayani. Seperti itu, karena di bagian umum adalah bagian yang supporting. Makanya ya semuanya harus terlayani dengan cepat, lugas, dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan di lapangan. Seperti itu. Oke, jadi ternyata bisa mensuplai keluar juga ya ke eksternal ya? Bisa. Contohnya kemarin ada istilahnya ada case di salah satu unit. Jadi di wadah selintang itu, di wadah-wadah selintang itu kan kita ada aliran air yang mau di stop karena mau ada maintenance. Nah, dari situ memang ada beberapa kesepakatan dari mulai PTTU, PJT itu PT Jasa Tirta ya. Dan yang satu lagi itu ada dari BPWS. Nah, kemarin kita dikontak nih, kita suruh membelikan pompa dan lain-lain. Ya, sifatnya minta tolong, tapi tetap kita bantu karena itu urgent untuk kepentingan bersama, seperti itu. Jadi itu contoh kecilnya seperti itu. Berarti ini harus berdasarkan pemesanan atau PO dulu, atau berapa lama sih untuk bisa menyuplai hal seperti itu? Ya, jadi gini. Kalau di Tirta Utama sendiri itu untuk pengadaan barang dan jasa itu sebenarnya sudah disusun yang namanya RKAP, ya, Rencana Kerja Anggaran Belanja. Nah, di situ memang sudah disusun tuh checklistnya, dan sebenarnya sudah ada kalendernya. Kalender pengadaan itu kita sudah buat. Bulan Januari harus mengadakan apa, Februari apa, dan lain-lain. Nah, tetapi di perjalanan waktu kadang-kadang ada dari teman-teman unit itu ada kreativitas atau improvement yang bisa menghasilkan omset, dan itu kita harus penuhi juga. Yang namanya biasanya ada yang namanya telaah staff. Dan telaah staff itu setelah mendapatkan dispo dari direksi, nah kita baru nerima dispo itu dan kita harus melakukan beberapa tahapan. Salah satunya adalah tahapan persiapan. Nah, persiapan itu kenapa kok kita harus persiapan? Karena kita membutuhkan telaah yang lebih detail. Ya, yang lebih detail di sini contohnya adalah kita harus memahami spesifikasi yang detail banget, ya, agar ketika kita sounding ke vendor atau sounding ke penyedia itu nggak miss, ya, dan itu harus kita cermati. Yang kedua, kita harus menghubungi minimal 3 vendor. Kenapa kok minimal 3 vendor? Karena kita menjaga yang namanya transparansi, ya. Dari ketiga vendor pastikan harganya ABC, keunggulannya ABC juga tuh. Nah, baru nanti kita ajukan ke PPK. Di sini kan ada PPK, pejabat pembuat komitmen, yaitu Bapak Direktur Utama, melalui Bapak Direktur Bidang, Direktur Umum, dan Direktur Teknik. Nanti tanda tangan di situ juga, akhirnya terbit yang namanya PO. Ya, ketika rilis PO nggak sampai di situ, tapi kita harus membuat yang namanya administratif. Nah, di situ kita ya punya yang namanya SOP pengadaan barang dan jasa. Ketika kita mengadakan barang dan jasa lebih dari 50 juta, itu kita harus membuat yang namanya SPK.
surat perjanjian kerja. Ya, di situ ada berbagai macam yang ada di SPK itu, ada mulai dari penawarannya kapan, unwishing-nya kapan, terus kita mengajukan beberapa vendornya itu hari apa, rekomendasinya apa, ya setelah itu baru diputuskan oleh direksi. Sebenarnya runtutannya panjang, tetapi ketika kondisi urgent dan berbatas waktu, kita juga bisa melakukan mekanisme yang cepat. Seperti itu. Oke, jadi ada jalan A dan jalan B begitu ya, Ya, tergantung bagaimana benar. kebutuhannya. Benar Nah, sekali. tapi memang biasanya apa sih yang dibutuhkan? Apa yang dikeluarkan dari kantong Doraemon itu tadi? Banyak sekali. Mungkin Mbak Hani bisa lihat di belakang ya. Oh ya, Saya ceritakan. belakang ini. Ini pipa, ya. Ini pipa yang namanya HDPE. Ya, ini pipa HDPE, PN-nya PN10, berarti tekanannya harus 10 bar. Ya, biasanya ada PN16 dan lain-lain, tergantung pemesanan. Terus di sini juga ada water meter, dua-duanya water meter. Ini untuk alat ukur. Jadi ketika kita mau melakukan penjualan di customer kita kan PDAM. Nah, pasti off-takernya, di titik off-takernya itu harus ada alat ukurnya. Baik yang bersifat manual, ini manual, ada yang juga bersifat elektromagnetik. Yang sudah canggih ini. Selisihnya juga sangat sedikit, seperti itu. Oke. Gitu. Kemudian yang di sebelah sana sampingnya masih sama juga ya? Masih sama, masih sama. Cuman berbeda Beda merek. bentuk. Ya, ini BR, ini masih sama. Oh, ini atasnya juga sama itu ya? Ini atasnya sama sih. Itu untuk HU biasanya digunakan. Sambungan rumah. Mbak Hani biasanya menggunakan air PDAM ya. Iya, Di situ pasti ada meteran. Nah, ini kayak meteran Nah, yang di itu. atas. Makanya itu yang kelihatannya agak paling familiar ya Oh, daripada gitu. yang lainnya. Benar, karena kita sebenarnya mengadakan barang-barang yang bersifat diameternya besar. Ya, kalau di PDAM mungkin diameternya itu katakanlah antara 80 sampai 300, kita 300 sampai ada yang di unit bergas itu 600 diameter pipanya. Seperti itu. Jadi cukup besar. Dan ketika kita mau melakukan pembelian, biasanya vendor itu langsung tanya, ini harus didatangkan dari luar negeri. Nah, itu yang agak susah mengatur ya, karena ketika dari luar negeri itu impor jatuhnya lewat bea cukai dan kita harus nge-push terus sampai diterima oleh kita, seperti itu. Prosesnya biasanya sampai berapa lama sih kalau yang dari luar negeri itu? Paling cepet 15 hari. Oke. Paling cepat Ya, 2 mingguan begitu 2 ya. minggu. Baik, dan biasanya apakah semua ini tuh sudah ada di pasaran atau kadang ada hal-hal yang butuh custom nih? Kalau pipa-pipa seperti ini ada juga nggak sih custom seperti itu? Jadi kebanyakan pipa itu biasanya ada di pasaran. Tetapi kenapa saya bilang harus custom, itu tergantung dari tekanan air sebenarnya. Jadi itu yang menentukan tim teknis ya sebenarnya. Jadi tim teknis akan membuat kajian, misalkan PN 12 atau PN 8, PN 16. Nah, itu sebenarnya kalau yang dipakai PDAM pada umumnya itu adalah PN 10. Nah, ketika kita turun ke PN 8, naik ke PN 12, itu kita harus custom. Custom biasanya dibutuhkan waktu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Nah, itu juga kita harus mencermati terkait dengan schedule. Karena ketika misalkan kita mau mulai project, katakanlah kemarin ada yang namanya project untuk optimalisasi di MA, mata air mau, yang ada di unit bregas. Nah, itu juga kita harus mengatur, schedule-nya seperti apa nih, kita datangkan pipa kapan, kita datangkan aksesorisnya kapan, dan itu harus tepat waktu. Ketika nggak tepat waktu, teman-teman yang di sana pasti nggak akan kerja. Karena teman-teman bisa kerja ketika ada barang yang kita belikan, seperti itu. Oke, jadi Gitu. ketika alirannya ini melewati pipa besar, pipa kecil, pipa besar lagi atau sebagaimana macamnya, ini dibutuhkan aksesoris yang tepat begitu ya. Benar sekali. Kira yang pakai aksesoris cuma anak-anak cewek ya. Ternyata pipa-pipa juga ada aksesorisnya loh Ada ya. ya, benar. Oke, baik. Dan biasanya kalau yang sifatnya custom seperti ini produksi sendiri atau ada tempat lain untuk pesan? Jadi gini, dulu 2019 sebelum kita punya workshop, itu kita membeli di pengrajin. Pengrajin. Jadi ada beberapa pengrajin di Kota Tegal, Kabupaten Tegal itu banyak. Jadi pengrajin itu pengrajin las. Karena pipa kita kan ada beberapa tipe. Kalau yang Mbak lihat di sini itu adalah tipe HDPE, ya, seperti materialnya seperti plastik. Dan ini lentur. Nah, ada juga yang pipa yang berbentuk GI,
galvanis. Galvanis itu pipa kayak steel, ya, kayak yang materialnya besi. Nah, itu juga kita bisa saja custom, ya, bisa saja custom ataupun bisa saja membuat sendiri ketika alatnya ada. Ketika kita buat pipa sebenarnya bisa ketika ada alat yang namanya untuk roll pipa, itu bisa. Dan mungkin kalau yang custom biasanya yang nggak dijual di pasaran, kita membuat sendiri di workshop. Nah, ya, workshop itu memang perjalanannya adalah untuk efisiensi di pembelian. Karena memang kita dirasa waktu di tahun 2019 menganjak ke tahun 2020, pembelian aksesoris itu kenaikannya sampai 20-30%. Karena mengikuti kenaikan dari besi plat. Nah, waktu itu kita mempunyai pemikiran bahwa ketika kita pangkas di jasanya, jasa itu pengrajinnya, itu bagaimana? Kita kelola sendiri, kita nyari SDM sendiri, kita hire sendiri, dan alhamdulillahnya bisa. Alhamdulillahnya bisa, dan kita sudah sustain sampai di tahun ini. Berarti sudah 2-3 tahunan lah. Dan workshop itu sangat membantu teman-teman yang ada di lapangan, jujur. Karena ketika kita ada pipa yang ada lengungan dikit, nggak dijual di pasaran, di workshop bisa mengerjakan. Oh, begitu. Gitu. Jadi sangat membantu ya. Biasanya Sangat proses pengerjaannya berapa lama sih di workshop tersebut? Tergantung. Jadi mungkin Mbak Hani kalau saya jelaskan teknis gitu kan, itu apa nih? Saya jelaskan misalkan KPK, KPM apa itu ya. Jadi ini pipa, misalkan ini pipa, sorry. Nah, ini pipa. Mungkin di sini ada klemnya. Misalkan nyambung nih, ya, nyambung pipa antara satu dengan yang lain. Di sini ada klem penyambungnya. Nah, itu dibuat di workshop kami, ya. Dan ini materialnya biasanya plat atau besi. Nah, seperti itu. Itu contoh kecilnya. Tapi ketika di sana pipa itu jalur itu kan nggak lurus terus ya, Mbak Hani ya. Bisa tapi kan belok dan lain-lain. Nah, belok biasanya kita ada pen, ada keni dan lain-lain. Ya, kita bisa saja membuat sendiri. Dan kadangkala misalkan nih, ini diameter 160 ya. Ini ada diameter yang lebih kecil pipanya. Bagaimana kita harus bisa nyambungkan besar dan kecil, kan susah. Nah, kita biasanya buat yang namanya reducer. Ya, penyambung dari pipa besar ke pipa kecil. Mengurangi tekanan ya. Karena nanti alirannya kan lebih kecil ya. Ya, benar. Benar sekali. Baik. Berarti antara berapa lama itu? 1 hari nggak mungkin ya? Kalau lamanya tergantung ya. Kalau misalkan yang diminta hanya satu hari sangat memungkinkan. Bisa. Jadi kita sudah melengkapi tenaga las kita dengan beberapa peralatan yang canggih. Terakhir kita belikan peralatan las yang CO. Itu cepat sekali untuk ngelas. Beda dengan alat las yang biasa menggunakan kawat las. Tetap menggunakan kawat las, tetapi itu menggunakan CO yang lebih cepat. Seperti itu. Berarti teknologinya juga cukup canggih ya di workshop tersebut. Kalau dibilang canggih, ya iya, canggih semikian konvensional lah kalau saya bilang. Karena ada beberapa alat yang memang masih konvensional. Jadi kita terus mengembangkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman yang di lapangan. Jadi di lapangan itu butuhnya misalkan alat untuk roll pipa, ya sudah kita coba belikan melalui beberapa telah staf yang kita ajukan ke direksi. Jadi sebenarnya workshop itu sangat membantu sekali. Dan memang di unit-unit semua, kita ada 3 unit. 3 unit itu sangat ketika ada kebocoran itu biasanya mengandalkan tim kita yang ada di workshop. Nah, makanya itu ya saya harus mikir bagaimana cara SDM yang ada di workshop itu bisa berkembang, yang dulunya helper, tukang bantu-bantu bisa jadi tenaga las gitu-gitu. Jadi kita selalu multi talent juga ya. Iya, harus seperti harus itu. Bisa ini begitu ya. Karena memang berarti ketika bekerja di Tirta Utama pun harus selalu mau untuk upgrade kemampuan dan juga keterampilan ya. Karena sewaktu-waktu bisa dibutuhkan, jadi semuanya siap. Dan dengan adanya workshop ini sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan di lapangan, begitu juga untuk penghematan anggaran ya. Benar sekali. Kita masih akan cerita banyak tentang kantong Doraemonnya PT Tirta Utama ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TIUcast.
masih di Tirta Utama Podcast TIUcast. Dan kita Ini ya? dengan tema, ini by the Saya way niru-niru nih. nggak niru-niru kebalik ya, malah Mas Ilham ini yang menciptakan Wis. gimmick tadi ya, begini ya, betul ya? Saya mau belajar dulu ini. Sama gini. Oh, jadi biar Sobat TIU juga hafal ya. Ya, oke. Baik, kita ngelanjutin tadi pembicaraan kita tentang barang dan jasa yang ada di sini ya untuk pengadaannya. Tadi kan ada workshop yang Yes. dimana itu memproduksi aksesoris-aksesoris yang dibutuhkan. Kemudian Yes. biasanya ada yang ready stock juga nggak sih? Hanya membuat ketika di request saja atau ada cadangan-cadangan yang disediakan juga? Jadi gini Mbak Hani, kita itu punya tabel yang namanya stok minimal. Mhm, Jadi pasti di gudang itu ada stoknya. Jadi misalkan nih untuk saya nyebut barang ya, aksesoris A gitu. mhm, Itu stok minimalnya 10. Ya, kita harus memenuhi 10 itu. mhm, Jadi setelah itu kita ketika ada habis, ada 2 atau 3 udah kepake, kita penuhi terus. hmm, Nah, itu juga kita keteteran Mbak Hani. Mhm. Jadi karena kebocoran yang ada di unit-unit itu ya lumayan banyak dan mereka harus responsif secara cepat. Nah, kita produksinya juga harus cepat juga. mhm, Dan ini kita kalau dikatakan sudah punya irama di workshop yang bagus gitu, ya kita masih terus berbenah. mhm, Karena memang kebutuhan di 3 unit itu juga nggak sedikit. Ketika unit A dengan diameter yang berbeda dengan unit-unit yang lain, kita harus juga bisa melakukan planning terhadap teman-teman yang bekerja di workshop mhm, itu secara tepat. Jadi ketika kita membuat list untuk planning dan kita mengajukan ke direksi berupa telaah staff gitu, itu kita juga harus ngatur jadwalnya. Biasanya ketika ada telaah staff, belakangnya sudah ada jadwal untuk pengerjaannya. mhm. Oh, Jadi oke. kalau saya dulu kerja di pabrik nih Mbak Heni, saya belajar bahwa di situ harus ada planning, terus di situ harus ada orang yang menyiapkan materialnya, Mhm, dan di situ ada orang yang memproduksi. Jadi kita pengen menerapkan itu. Jadi planningnya adalah dari kami, yang melakukan penyiapan adalah di sana ada Pak Syarifuddin namanya, itu bagian gudang, dan ada Mas Asep juga, di sana ada leader di workshop. mhm, Terus ada teman-teman yang diproduksi. Jadi ya rantainya adalah itu. Ketika sudah selesai diproduksi, masuknya adalah di warehouse. mhm. Ya, seperti itu. Jadi rantainya adalah seperti itu. Oke, baik. Dan ini dikerjakan kalau tadi di warehouse oleh 5 orang ya? Atau berapa sekarang? 3 orang. 3 orang? Yes. Wow, 3 orang. Berarti tingkat produktivitasnya cukup tinggi ya? Cukup tinggi. Kita nggak mau bayar mereka dengan sia-sia. Jadi kinerjanya dimaksimalkan, betul ya? Yes. Dan di 3 unit ini, warehouse-nya sendiri ada di mana? Warehouse-nya untuk saat ini kita hanya ada di unit bergas. Karena unit bergas itu mayoritas, mohon maaf, pipanya sudah cukup tua. Mhm, Jadi terlampau banyak kebocoran setiap harinya. mhm, Makanya kita taruh di unit bergas. Ketika unit lain, misalkan unit Kebumen maupun unit Batang, dia menghendaki untuk aksesoris kita, ya kita akan supply dari bergas. Ya, kalau ke Kebumen itu biasanya kita membutuhkan waktu 4 jam, ke Batang 1 jam cukup lah ya, seperti itu. Oke, dan biasanya itu akan dikirim di hari ketika jadi langsung dikirim atau ketika dibutuhkan baru dikirim? Jadi gini mekanismenya, ketika barang sudah jadi, kita harus data terlebih dahulu masuk ke warehouse. Warehouse. Ya, dari warehouse dicatat dulu, di situ ada sistem akuntansi, informasi akuntansi yang ada di keuangan, di situ akan mendata dulu. Jadi persediaannya adanya apa saja. Nah, baru dari situ kita diamkan di gudang kita dulu. Karena gudang yang paling besar adalah yang di unit bergas. Nah, ketika kepala unit 1, kepala unit 2 dia minta barang, kita sudah ready tinggal ngirim, tinggal delivery. Jadi seperti itu. Biasanya kepala unit itu sudah ready juga. Di sana ada gudang kecil, mereka nyimpen beberapa aksesoris yang dibutuhkan untuk perbaikan, seperti itu. Oke, berarti ini rantai kerjanya cukup panjang ya? Biasanya panjang. kendala terjadinya di mana? Kendalanya begini. Jadi ketika ada kebocoran, kita kan harus dituntut cepat. Misalkan kebocoran terjadi di pukul 9 gitu kan. Semua barang harusnya datang setengah jam atau 1 jam setelah ada kebocoran. Wah. Nah, ketika kita di unit lain yang memang notabene jauh dari gudang sentral kita, itu kita harus melakukan delivery-nya dulu. Ya, kita harus melakukan pengirimannya terlebih dahulu. Nah,
pengiriman itu harus membutuhkan waktu pastinya. Dan nanti ketika ada pengiriman misalkan nih truknya ada yang mogok dan lain-lain, itu kendala juga bagi kita. Makanya kita harus bisa mensiasati bahwa ketika misalkan kita mau nyewa truk dari luar atau mau menggunakan truknya kita pribadi, itu kita harus mengecek kesiapannya seperti itu, kesiapan SDM-nya sebagai driver maupun kesiapan kendaraannya seperti itu. Oke, baik. Jadi Jadi itu banyak yang harus dipersiapkan ya. Besar-besar banyak. soalnya ya, nggak bisa dikirim pakai merpati atau elang ya. Nggak bisa. Oke, baik. Dan tadi selain ada kendala-kendala yang di luar dugaan kan kalau seperti itu ya. Biasanya tantangannya apa sih di bagian pengadaan barang dan jasa ini? Ya, tantangannya selain yang sudah saya sebutkan ke Mbak Hani, yaitu kita dituntut yang namanya kecepatan atau lead time-nya kita harus tepat. Yang kedua memang spesial order Mhm, yang memang barangnya nggak ada di Indonesia, kita juga harus carikan dengan cepat juga. mhm, Nah, artinya kita kerjasama di internal dan eksternal, kita harus komunikasinya jalan. mhm, Ketika internal sudah menginginkan barang itu datang, eksternal belum bisa supply. Nah, bagaimana caranya kita bisa menjadi komunikator untuk eksternal agar eksternal itu kita push untuk mengirim ke kita dengan cepat. mhm. Jadi sampai ada cerita vendornya sampai stres. Oh ya. Saya telepon gitu kan. Jadi ketika misalkan dia janjikan 1 jam lagi ya Pak, saya telepon gitu. Saya setengah jam udah telepon Oke. karena ya itu bagian dari servis kami ya. Mhm, Walaupun masih banyak kekurangan. Saya akui masih banyak kekurangan karena memang di tim kami sudah saya pecut untuk cepet. Dia geraknya cepet, nggak boleh lambat. Nah, tapi kan ketika ada kondisi tertentu yang dia nggak bisa menghindari itu, ya bagaimana lagi, mhm, seperti itu. Tapi kita harus terus berusaha, ketika ada planning A, pasti ada planning B, mhm, ya kan? Dan itu kita terus lakukan, mhm. seperti itu Mbak Hani. Wah, kalau melihat seperti ini berarti harus memiliki negotiation skill yang bagus ya. Ya pasti Tipsnya Mbak Hani. seperti apa itu Mas Ilham? Jadi ketika kita bisa negosiasi skill, punya negosiasi skill yang bagus, itu kan skill ya. Mhm, Skill itu adanya ya harus di dalam diri ya, dari pengetahuan dan lain-lain. Jadi yang pertama adalah kita harus punya komunikasi yang bagus ya. Jadi ketika dengan vendor kita harus friendly dengan mereka. Ketika kita tegas, kita harus tegas. Tapi ketika kita sebenarnya mereka kinerjanya bagus, ya kita akui, kita harus menjadi teman untuk mereka. Dan yang kedua, kita harus mengetahui ya, kita biasanya nyusun yang namanya HPS tuh Mbak Hani. mhm, Nah, harga satuan ya, harga satuan itu biasanya sudah kita susun berdasarkan banyak faktor. Misalkan kita sudah survei tahun sebelumnya, dan kita juga melihat AHSP di beberapa kota ya. Nah, kalau kita sudah mengetahui seperti itu, ya kita komunikasi by data ya, nggak boleh kita menegosiasi itu by feeling ya. Misalkan nih harganya 500, feelingnya 100 dapat nih, itu juga penting, tetapi data itu jauh lebih penting. Ketika misalkan dia jual, biasanya kan kalau vendor kan nggak mau rugi ya, 500 terus datanya 200 nih, ya udah kita nego di 200 atau 250 seperti itu. Jadi ketika vendor rugi juga kasihan. mhm. Kalau menurut saya sih seperti itu. Oke, Gitu Mbak Ani. berarti nego boleh tapi asal masih masuk akal begitu ya. Yes, yes. Oke, dan ketika menjalin hubungan dengan vendor pun harus dikelola dengan baik ya, yaitu tadi Benar. kita friendly tapi juga harus bisa tegas dan mengapresiasi bila memang kerjanya bagus begitu ya. Yes. Dan dari pengalaman-pengalaman Mas Ilham selama ini ada nggak yang sangat berkesan? Mungkin case yang paling sulit atau case yang paling sukses, atau ada apa ini kira-kira? Case yang paling susah gini, jadi ketika misalkan ada salah satu project gitu kan, salah satu project yang kita sudah susun, ada tim perencanaan dari teknik yang sudah susun jadwalnya dan lain-lain. Ketika kita mau membeli barang dan barang itu nggak bisa sampai ke tujuan hari itu, padahal kita sudah planning jauh-jauh hari. Nah, akibatnya itu pasti mundur project itu. Mhm, Nah, pasti yang pertama kena sentil itu pasti saya gitu kan. Kinerjanya gimana dan lain-lain. Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya saya ya jujur dalam hati nggak enak dengan teman-teman, karena memang
ketika kita sudah sepakati di forum, ya kita harus bagaimana caranya barang itu harus sampai. Dan ketika nggak sampai, ya malu, saya jujur malu sama diri saya sendiri, dan tim saya juga pasti saya pecut dalam artian yuk kita kerjanya lebih keras lagi, karena memang hal-hal yang di luar kuasa kita gitu kan, itu juga kita nggak bisa kendalikan. Misalkan tiba-tiba bannya meletus dan lain-lain, kan kita nggak bisa kendalikan. Jadi kita bisa mitigasi tapi nggak bisa kendalikan, seperti itu. Jadi pengalaman yang paling unik ya selama ini hanya itu. Jadi kena marah sana sini gitu ya udah biasa sih. Itu sih makanan sehari-hari gitu ya. Iya, makanan sehari-hari. Ya. Oke, baik. Dan kalau sejauh ini kira-kira adakah inovasi-inovasi yang nantinya akan dibuat atau menjadi cita-cita dari Mas Ilham di bagian umum ataupun dari teman-teman di bagian umum? Ya, jadi gini, saya sangat konsen yang namanya digitalisasi. Jadi ya kita sudah membuat tetapi masih konvensional, saya sebut konvensional. Karena ketika kita membuat aplikasi yang memang teman-teman itu sudah bisa mengetahui bahwa ini barang posisinya ada di mana, sudah dibelikan belum, tahapan PO atau tahapan apa yang lainnya. Nah, saya pengennya seperti itu. Jadi harapannya ketika kita sudah punya beberapa sistem, salah satunya nih misalkan saya sebutkan ada ERP, ada Sunfish dan lain-lain. Nah, kita juga bisa transparan kepada teman-teman. Ketika misalkan kita punya sistem yang sangat bagus di pengadaan, itu teman-teman juga akan di sana menyiapkan juga sangat bagus juga. Misalkan nih, teman-teman sudah bisa, oh kalau misalkan ini sudah diklik di pengiriman, berarti berapa hari lagi nih sampai ke tujuan. Nah, hal-hal tersebut yang memang saya upayakan untuk bisa terwujud. Jadi kemarin saya membuat terobosan, jadi kita setiap ada pembelian itu kita posting di web. Jadi ada web, ya web yang masih Excel sih, tapi minimal teman-teman ketika mau memonitor barangnya sampai di mana itu bisa. Ya, jadi oh pembelian tuh berapa hari nih, oh ini sudah sampai mana dan lain-lain. Kita sih pengennya pembelian itu nggak jauh-jauh dari 3 hari, walaupun administrasinya nyusul. Ya, tetapi kita kebutuhan di lapangan itu harus kami utamakan, karena ketika kita kehilangan air 1 liter per second atau 2 liter per second itu berarti bagi kita, karena itu kalau dikonversikan bisa menjadi uang seperti itu. Nah, ini adalah peran kita yang memang harus kita jaga untuk konsistennya agar kita bisa mensuplai yang teman-teman yang ada di unit khususnya itu agar sustain. Ya, pasti di sana ngalirin air, ada kebocoran itu kan siklus ya. Nah, bagaimana siklus itu bisa kita jaga agar sustain perusahaan ini, seperti itu. Oke, baik. Jadi yang sekarang menjadi harapan adalah nanti untuk semuanya bisa digital begitu ya. Jadi seperti di aplikasi-aplikasi belanja online ya. Kita bisa tahu pesanan kita prosesnya sampai mana, sudah dikirim atau belum, kapan akan sampainya. Wah, ini pasti akan bisa karena dengan kemajuan zaman nanti Tirta Utama pasti akan bisa mengejar begitu ya, Mas. Dan terakhir boleh untuk harapan ke depannya atau terutama buat yang ada di workshop ataupun di warehouse semuanya dalam bekerja sama membangun Tirta Utama ini agar lebih maju, karena terutama sekarang sudah menjadi sebuah perusahaan perseroda ya, dan di masa transformasinya ini agar bisa semakin lebih maju terutama di bidang digitalisasi. Ya. Kalau harapan saya yang pertama adalah digitalisasi itu harus segera dilaksanakan. Terus yang kedua mengenai SDM, saya sih berharap ya ketika tim saya itu bisa menggantikan saya kelak di kemudian hari. Karena ketika kita bisa disebut pemimpin gitu atau leader, itu harus bisa, ketika kita disebut leader yang berhasil, kita harus bisa mendidik tim kita yang dari bawah itu berhasil juga. Jadi seperti itu. Itu harapan yang sebenarnya ya itu nggak muluk-muluk ya. Terus yang kedua, perusahaan Tirta Utama itu perusahaan yang pernah dibilang sama salah satu direksi itu perusahaan yang raksasa nantinya. Karena Mbak Hani bisa melihat bahwa di sini kita masih melayani 3 spam regional. Ketika kita ada tambah 1, 2, 3, bahkan kita tambah nih raksasa juga yang namanya Wososukas. Saya juga lagi berproses di situ. Nah,
ketika ada tambah satu, nah kita yang pertama adalah omset kita naik, SDM pasti banyak dan lain-lain. Nah, salah satu bentuk yang harus dikembangkan di sini yaitu SDM itu harus meresapi core value yang ada di perusahaan. Ya, percuma ketika kita hanya berangkat pulang kayak waktu kuliah kupu-kupu gitu, tapi tidak ada value-nya. Jadi ketika perusahaan menelurkan ada yang namanya corporate culture gitu, ya udah kultur kita misalkan budaya untuk integritas, budaya untuk rajin, budaya untuk cermat dan lain-lain. Ya kita harus mengamalkan itu di pekerjaan sehari-hari. Nah, salah satu yang saya mungkin bangga yaitu kemarin ada training yang namanya Seven Habit. Ya, Seven Habit itu sangat bagus ketika kita lakukan secara kontinu. Nah, harapannya teman-teman yang ada di Tirta Utama ketika mengamalkan the seven habit itu pasti dia kinerjanya pun nggak akan lembek katakanlah. Jadi dia kinerjanya pasti akan kuat dan nantinya juga akan menjadi sosok perusahaan yang kuat juga di kemudian harinya. Karena salah satu penopang penting yang ada di perusahaan ini adalah SDM. Ya, kecuali besok diganti robot semua ya, kita nggak tahu. Nah, saat ini kan manusia ya, seperti itu. Oke, baik. Jadi sangat tadi dari corporate culture-nya silahkan untuk bisa diamalkan begitu ya, agar nanti Tirta Utama ini bisa menjadi sebuah raksasa, perusahaan raksasa. Dan tadi sangat menarik ya yang disampaikan oleh Mas Ilham bahwa pemimpin yang baik adalah yang berhasil untuk melahirkan generasi-generasi penerusnya nanti begitu ya. Jadi kesuksesannya tidak berhenti sampai sekarang, tapi juga bisa menghasilkan leader-leader baru untuk kedepannya. Terima kasih banyak Mas Ilham. Terima kasih Mbak Ani. Sudah mengilhami kita juga hari ini. Dan juga kita nanti akan kembali dengan tema-tema lain tentu saja di podcast Tirta Utama TUCast. Jadi sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.